Future Leaders. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah hari ini. Terima kasih banyak teman-teman, selamat datang kembali di The Dome Senayan Park dan masih dalam acara yang sangat istimewa yaitu Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2023. Tepuk tangan lagi boleh? Hari Minggu pagi-pagi harus banyak tepuk tangan, betul? Mbak Sarah, betul? Baik, terima kasih banyak. Teman-teman mungkin boleh di sini aku tahu dulu yang sudah datang selama 3 hari, boleh angkat tangan yang paling tinggi. Oh, Ibu Hana sudah datang terus ya. Oke, di sana ada Mas Coki di sini. Mungkin yang baru datang hari ini boleh angkat tangan juga. Yang baru datang hari ini, tenang aja teman-teman, hari ini kita punya 7 sesi yang seru-seru banget. Nanti aku akan kasih tahu kita hari ini akan bertemu dengan siapa saja. Dan namun memang sebelum itu aku ingin informasikan juga bahwa acara Indonesia Millennial and Gen Z Summit ini sudah ada dari 2019 teman-teman. Jadi ini persembahan dari IDN Media, jadi ini mungkin sudah tahun keberapa? Tahun kelima ya. Jadi kita tepuk tangan dulu untuk IDN Media teman-teman. Yang sudah mempertemukan generasi muda ini dengan para pemimpin-pemimpin bangsa luar biasa sekali. Dan tentunya ini adalah sebuah komitmen dari IDN Media yang ingin terus memfasilitasi para generasi muda bertemu dengan para pemimpin dari berbagai sektor. Baik itu sektor publik atau juga sektor swasta. Nah jadi ini memang idealis banget, tapi tujuannya untuk apa? Yang pastinya untuk membentuk Indonesia jadi lebih baik. Karena kalau teman-teman ini kan generasi muda, Gen Z, Millennials yang akan menjadi tongkat estafet untuk nanti para pemimpin dan kalian yang akan meneruskan. Jadi silahkan untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya hari ini karena speaker-speakers yang hadir di sini akan berbagi banyak sekali wawasan, pengalaman, insight-insight menarik. Jadi dimohon untuk bisa memperhatikan, handphonenya ditaruh dulu, nanti bolehlah video-video foto, tapi jangan lupa untuk di-tag ke @indonesia.summit ya teman-teman. Namun sambil foto-foto video tetap telinganya tetap dengerin ya. Nah jadi tahun ini tema yang diangkat adalah Purposeful Progress. Jadi melalui tema ini IMGS ini ingin mengajak generasi muda untuk bisa kembali membangun semangat, memupuk rasa percaya diri pastinya untuk bisa menghasilkan sesuatu yang nyata. Dan pastinya lagi sesuatu yang ini untuk perubahan untuk Indonesia yang lebih baik sekali lagi. Dan digelar selama 3 hari berturut-turut teman-teman dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 November. Jadi ini adalah hari terakhir, teman-teman mohon manfaatkan sebaik-baiknya waktu terakhir ini. Karena pembicara-pembicara yang hadir juga tidak kalah menarik dan gak kalah seru dari 2 hari kemarin. Dan 4 event pilar besar di acara IMGS ini adalah conference, exhibition, festival, dan juga report. Cuma IDN loh teman-teman yang bisa kayak gini. Tepuk tangan sekali lagi boleh? Ini karena generasi muda harus aku suruh banyak tepuk tangan biar semangat ya, biar antusiasmenya kelihatan dari pagi. IMGS juga menghadirkan 2 stage yaitu conference dan juga festival. Stage ini adalah stage conference, teman-teman kalau keluar nanti di sebelah kiri itu ada stage festival. Yang di panggung conference ini juga akan hadir rangkaian-rangkaian diskusi meliputi Visionary Leaders by IDN Times dan juga Talent Trifecta by ICE. Jadi di panggung ini akan tampil tokoh-tokoh besar, public figure, baik itu dari government official, business leaders juga hadir, seniman, artis, pelaku industri profesional juga akan hadir. Dan tema-tema diskusi yang dibahas juga menarik, beragam teman-teman, yaitu ada 5 pilar utama, yaitu economy, equality, education, employment, dan juga environment. Di panggung festival, kalau teman-teman keluar dari sini, di sana juga ada aktivitas yang seru, yaitu nanti ada music performance. Kalau kemarin sudah ada Viera, dan sudah ada JKT48, ada Kunto Aji. Hari ini kira-kira ada siapa teman-teman, ada yang tahu? Firsa Besari, betul sekali. Dan juga ada kegiatan community mulai dari cosplay sampai dengan cheerleading. Dan juga ada exhibition, jadi seru banget kedua stage ini acaranya. Hari ini adalah hari ketiga, kita tentunya masih akan kedatangan narasumber yang berbagi banyak hal untuk kita semua. Dan di sesi ini kita punya 7 sesi, jadi teman-teman mungkin boleh sekarang disimak biar teman-teman tahu ingin ikut sesi yang kemana. Jadi kalau teman-teman sih saya saranin ikut ke 7-7-nya ya. Jadi di sesi yang pertama sudah hadir di sini juga narasumbernya. Ada Mas Rifki Septiaji dan juga Mbak Clarissa Putri. Tepuk tangan dulu teman-teman. Dan juga yang di sesi kedua ada juga Anandita Mekes Adu, Veranita Yosepin Sinaga dan juga Ibu Yeni Wahid. Ada juga Nathan Rustandi, Rengkuh Banyu Mahandaru dan Dion Wiyoko. Ada juga
cawapres kita yaitu Bapak Muhaimin Iskandar dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan nanti juga kita akan bertemu Mas Coki dan Mas Deddy Kobuzer. Dan juga ada Bapak Prabowo Subianto. Nanti juga akan hadir Riko Ringgoanto, Pras Teguh dan Aldi Taher. Aldi Taher ternyata fansnya paling banyak di sini ya. Mau ketemu Mas Aldi Taher ya? Nanti bisa foto sama-sama. Dan selain mengikuti sesi diskusi, Future Leaders juga bisa berpartisipasi tentunya untuk menikmati aktivitas-aktivitas seru dan ada beberapa komunitas serta music performance sekali lagi. Dan hari ini teman-teman akan ada komunitas K-pop dance dari Invasion DC. Ada juga komunitas cheerleading dari The A-Team. Yang suka musik tadi ada siapa? Firsa Besari dan juga Feby Putri. Di area exhibition teman-teman juga bisa berpartisipasi dan menikmati beberapa interaktif activity yang ada di booth-booth sponsor dari IMGS. Akan ada Mind ID, Ice Cream, Bayu, Lenovo, Sun Energy, Bank Sentral Asia, Ace Hardware, Chat Time, BPDP Kelapa Sawit, MLD Spot. Dan juga silahkan sekali lagi bagikan keseruan kalian di tag ke @indonesia.summit. Hashtagnya jangan lupa IMGS 2023, hashtag lagi Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2023. Teman-teman, acara ini juga tidak akan terselenggara tanpa adanya dukungan dari our sponsor. Jadi kita juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada BPDP Kelapa Sawit, PT Astra International Tbk, Disney Plus Hotstar dan Screenplay Bumi Langit, MLD Spot, PT RMU, Bank Sentral Asia, Bayu, Mind ID, Ice Cream, Lenovo, PT PLN Persero, Meta di Indonesia, Ace Hardware, Chat Time, Sun Energy, dan Telkom Indonesia. Terima kasih juga kepada Official Hospitality Partner Arya Duta Sud Semanggi. Dan terima kasih kepada Official Research Partner ada Advisia International 99 Group. Media partner kita juga kami ucapkan terima kasih kepada IDN Time, popbella.com, popmama.com, Yami, duniaku.com, GGWP, Fortune Indonesia, Trans TV, Close the Door, Okezone, Celebrities Radio, Delta FM, Bahana 101,8 FM, Female Radio, Hard Rock FM, Cosmopolitan.co.id, Noise, Gen FM, Jack FM, Kiss FM, Mo 1058, Mustang FM, Narasi, Kompas ID, Republika, Suaramerdeka.com, Akurat.co, Promedia Teknologi Indonesia, dan Scarf Media. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Kaiju Bob, Invasion, Asosiasi BMX Indonesia, The A-Team Cheerleading Indonesia tentunya sebagai community partner di acara IMGS 2023. Teman-teman boleh kita tepuk tangan untuk our sponsor. Dan kita juga nanti akan hadir di atas panggung ini Tines Priyandini nanti akan hadir bersama kita. Terima kasih banyak. Dan juga teman-teman dan kita langsung saja akan memasuki sesi yang pertama. Sudah siap? Siap? Oke. Jadi Future Leader sebelumnya aku mau tanya di sini siapa sih yang suka bikin konten Instagram Reels? Ada? Ada angkat tangan boleh? Suka semua bikin Instagram Reels? Iya, nah jadi kita sekarang ya namanya udah bikin Reels berlomba-lomba bikin konten. Tapi tentunya kita ini Instagram Reels bukan cuma bikin konten, ternyata ini juga bisa bangun relasi dan tentu juga bisa growing up our business. Caranya gimana sih Kak Suci? Nah ini yang akan didiskusikan bersama-sama oleh narasumber dan juga moderator kita pada hari ini. Jadi diskusi yang pertama adalah persembahan dari Talent Trifecta by Ice yang akan diulas fungsi dan potensi fitur Reels dengan judul diskusi yang sangat menarik yaitu The Collaborative Canvas Empowering Creators and Business Through Reels. Jadi teman-teman sesi diskusi ini dipersembahkan oleh Meta di Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk Meta di Indonesia teman-teman. Dan jadi dari Meta di Indonesia juga ingin mengajak teman-teman ayo mari kita mengabadikan momen-momen seru kalian di acara Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2023 di Reels. Silakan explore passion dan perluas koneksi kalian lewat Reels sambil cari cuan. Dan narasumber di sesi yang pertama akan ada Mas Rifki Septiaji, Global Partnership Manager APAC at Meta di Indonesia. Ada juga Mbak Clarissa Putri, Content Creator. Ada juga Tines Priyandini, VP Head of Media Strategy, Tri Indosat Oredu Hutchison.
dan juga our moderator kita langsung saja akan saya undang yang selalu tampil memukau setiap hari, Vice President of ICE yaitu Mbak Hana Novitriani. Selamat pagi. Siapa yang 3 hari udah di sini? Tadi aku nggak lihat. Kalian adalah future leader yang paling keren. Kasih tepuk tangan buat kalian. Oke. Backdropnya biru tapi juga ada merah-merah ya. Ini nggak by accident. Kita memang mendesainnya sedemikian supaya catchy. Gitu. Kenapa? Karena visual itu sangat penting ya. Konon katanya penelitian nih, ada penelitian yang mengatakan bahwa otak kita itu memproses gambar lebih cepat 60.000 kali dibandingkan dengan teks ya. Dan 90% informasi itu disampaikan ke otak dalam bentuk visual. Nah, oleh karena itu topik hari ini ya berkaitan dengan social media. Jadi social media platform yang ada sekarang ini berlomba-lomba untuk mengoptimize apa sih yang bisa dilakukan untuk fitur-fitur yang berkaitan dengan visual gitu ya. Nah hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang udah gak asing lagi ya tentunya. Tadi udah ditanya siapa yang sudah mengabadikan di sosial media. Di sini siapa yang udah bikin reels pagi-pagi tadi? Oh ada Rifki, udah ada. Dapat diskon? Diskon apa? Diskon iklan ya. Oke. Nah, jadi topik hari ini mengangkat topik adalah The Collaborative Canvas, Empowering Creators and Business Through Reels. Boleh kasih tepuk tangan ya. Speaker kita tadi udah di-mention, keren-keren, jadi tanpa panjang lebar. Aku mau langsung panggilin aja. Yang pertama adalah Rifki Septiaji, boleh silahkan maju ke depan. Silahkan di sini Rifki. Yang kedua, pasti udah gak familiar, yang suka yang into beauty, into fashion gitu ya. Pasti nggak asing lagi dengan content creator yang satu ini. Langsung kita panggil Clarissa Putri. Silakan. Definitely yang terakhir ini ya kan juga gak kalah luar biasanya ya. Saya langsung panggil aja Tines Priandini. Silakan kasih tepuk tangan yang meriah buat ketiga tamu saya hari ini. Selamat pagi, yang keren-keren di panggung saya hari ini ya. Oke, saya punya banyak pertanyaan nih ya seputar topik kita hari ini. Tapi sebelumnya mungkin boleh cerita dulu kali ya update. What's new? Apa yang sedang terjadi, apa yang baru saja terjadi atau yang seru dari kalian satu persatu? Seru dari kita. Wah, apa yang seru dari hidupku ya? Tapi selamat pagi teman-teman, future leader semua. Kenalan sedikit lagi, namaku Rifki Septiaji. Aku Global Partnership Manager di Meta di Indonesia. Jadi kalau ngomongin apa yang seru, tentunya mungkin keseharianku atau apa yang aku lakukan di Meta itu adalah berhubungan dengan content creator dan juga media organizations. Jadi kayak misalnya sama Clarissa gitu ya, program-program di Meta bersama kreator-kreator yang lain itu berhubungan dengan bagaimana kita memfasilitasi kreator untuk saling berkolaborasi, terus juga mengedukasi kreator untuk pakai fitur-fitur terbaru yang ada di platform-platform Meta seperti Instagram dan juga Facebook dan juga Threads gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan. Programnya banyak. Tahun lalu kita bikin Creator Week. Desember ini juga kita ada program untuk kreator berkolaborasi dan tahun depan pastinya ada banyak program lagi. Hana gitu. Thank you, kasih tepuk tangan dong ya buat Rifki. Rifki ini sekali lagi adalah Global Partnership Manager EPEC at Meta di Indonesia. Gitu. Rifki ini sudah menduduki jabatannya sebagai Global Partnership Manager EPEC di Meta ini sudah lebih dari 5 tahun. Kalau betul, nggak salah. betah kayaknya ya, lebih betah dari 5 ya. tahun ya.
Tapi nanti next ada lagi dong ya, gitu. Oke, nah kemudian lanjut lagi ke tamu saya sebelah tengah ini ya. Halo, halo selamat pagi teman-teman semua. Gila ini keren banget loh, tadi aku sama Kak Rifki ngomong kayak, rajin ya ternyata banyak Gen Z yang rajin ya. Jangan gitu. salah ya, Iya rajin-rajin bener, gitu. pagi-pagi kesini. Perkenalkan dulu, pertama saya Clarissa Putri, buat yang belum kenal saya adalah konten kreator. Jadi memang sudah berkonten mulai dari 2016. Dan sekarang masih berkonten gitu. Apa ya new update apa ya? Mungkin udah bisa sering lihat di Instagram kali ya, karena apa-apa di-share juga. Ya kayak mungkin masih berkonten terus, hari-hari itu masih buat reels, terus buat video-video atau sharing-sharing kayak review-review produk gitu sih. Karena beberapa kan juga kolaborasi sama brand gitu. Jadi memang dipercayakan brand dan dipercayakan audiens juga untuk kayak mereview, untuk sharing aja ke teman-teman followers gitu. Itu aja sih hari-hari kayak gitu aja sambil beraktivitas pada umumnya orang-orang. Oh gitu ya, umumnya content creators gitu ya, bikin bener. konten ya. Sambil beraktivitas sambil direkam, di-share gitu sih. Ini geng Samsolesnya masih aktif? Pertemanannya masih, Pertemanan masih. tapi kalau kontennya ditunggu saja. Oh. Ditunggu saja. Mungkin banyak yang nunggu-nunggu ya, insya Allah kita akan lanjut lagi, doakan saja. Amin. Tadi ada yang tepuk tangan, berarti ada yang nunggu tuh Risa. Ya karena itu udah diteror terus. Udah kita kayaknya udah vakum tuh kayak 2 tahun, 3 tahun semenjak Covid sih. Semenjak Covid karena kita nggak bisa bareng-bareng lagi gitu. Nah ini kan sudah mulai bebas lagi, kita juga setahun terakhir ini tuh emang setiap ulang tahun kan ketemu ulang tahun kayak gitu-gitu. Emang kita tuh sering kayak macam-macam lah, kita sampai julukin kita tuh kayak IO. Buat kayak acara ulang tahun segala macam dengan tema macam-macam, orang tuh kayak kenapa nggak di-vlogin Kak? Terus kita kayak iya juga ya, karena mungkin udah lama berkonten jadi kayak kadang tuh pengen waktu main yang main gitu. Gitu. Tapi ya ditunggu saja lagi. Tunggu aja ya, Ditunggu enak saja. ya content creator ya, berteman, bergaul jadi konten ya. Oke, thank you. Nah next, Tines boleh di-share apa yang baru atau lagi sibuk apa? Oke, halo, aku Tines. Selamat pagi. Aku sehari-hari manage dan running strategi digital marketing dan traditional media untuk Indonesia. Ada yang pakai catering ya di sini? Oh banyak, ada yang pakai Lumayan tri. lah, lumayan. Oke, lumayan. Kalau yang udah pakai catering pasti tahu kita punya campaign namanya Generasi Happy. Itu dedicated campaign buat Gen Z. Kita empower supaya Gen Z bisa evolve bakat mereka di dunia digital. So nantikan Generasi Happy di tahun. Thank you. Jadi Tines ini adalah VP Head of Media Strategy 3 Indosat Ooredoo Hutchinson. Ya, sebenarnya hari-harinya sih kalau nggak salah nih ya Tines ya, bergaul erat atau bertanggung jawab untuk performance marketing. Betul. Ya, jadi sebenarnya apa tuh yang dilakukan? Katanya. Sorry? Biar nggak technical katanya. Banyak kan teknikal ya, angka-angka semua harus achieve gitu ya. Nggak apa-apa, kita semua demikian bukan ya. Ada KPI-nya. Oke, thank you. Jadi itu tadi update dari tamu kita hari ini. So langsung aja kita ngobrol ya. Kita ngobrol nih ke main course-nya. Rifki ya. Oke. Jadi di 2023 ini 3 bisnis fokus dari Meta itu ada AI, ya kan? Betul. Kemudian bisnis messaging dan terakhir ini nih kayaknya yang mau kita bahas seru, Reels gitu. Nah, seberapa besar sih pertumbuhan Reels dalam setahun terakhir ini? Mungkin bisa diceritakan, Rifki? Oke. Boleh, aku cerita ya kalau Boleh gitu banget. ya Kak Hana ya. Oke, jadi memang di platform-platform Meta, Instagram gitu ya misalnya, kita itu kan kalau ngomongin konten multiformat. Ya kan, jadi kayak teman-teman di sini mungkin dari pagi datang ke sini pasti udah bikin stories ya kan, kayak udah penuh banget, udah nge-tag IDN juga dan lain-lain gitu. Tapi kalau ngomongin Reels secara spesifik, ini juga kan menjadi satu format konten yang kayaknya generasi-generasi yang semakin kesini ya, Gen Z gitu kan, itu semakin suka dengan format konten yang video yang short,
entertaining gitu ya, dan juga itu dibuktikan juga ketika kita bikin survei tahun kemarin, kita bikin survei namanya adalah Gen Z Trend Report-nya dari Meta gitu ya, itu bilang kalau 73% dari Gen Z itu suka sama format kontennya Reels. 73%. Betul, jadi memang kita lihat ya semakin kesini, oke, emang konten-konten itu harus concise, dalam 1 menit gitu kan harus dapetin message-nya apa, harus entertaining, ada lagunya dan lain-lain. Jadi seperti itu data yang ada gitu kan. Terus kalau ngomongin soal pertumbuhannya, ini I think luar biasa banget karena sejak kita launch, pertumbuhan dari secara time span Reels itu lebih dari 40%. Terus juga setahun terakhir kita double down number of Reels Play. Jadi Reels Play ini adalah kayak seberapa banyak Reelsnya dimainkan sama orang-orang ya kan. Angkanya berapa nih di seluruh dunia itu ada 140 miliar Reels Play dimainkan setiap harinya. Yang menarik adalah ternyata orang itu nonton gak cuman pasif gitu ya. Tapi ketika orang nonton, itu mereka pengen ngobrol sama orang lain. Yang mana terjadi di platform-platformnya Meta. Karena setiap hari juga ada 1 miliar Reels yang dibagikan lewat DM sama orang-orang. Nah teman-teman di sini ada nggak abis nonton Reels, terus pencet tanda pesawat, abis itu kirimin ke DM. Nah itu, ngaku semua ada banyak di sini. Nah itu sebenarnya yang menarik, yang juga terjadi di platform Meta gitu. Ternyata orang mengkonsumsi konten itu sangat aktif, pengen ngobrol, sharing reels lucu, reels yang informatif, itu yang terjadi di platformnya Meta. Terus kalau kita ngomongin kreator, seperti apa sih growth-nya gitu ya. Ini kreator tuh ada banyak, Risa juga nanti pasti akan cerita juga pertumbuhannya kayak gimana. Aku ada kreator yang kita very close, namanya Karmalogi. Dia tahun lalu itu bikin eksperimen lah ya gitu. Dia kan memang kontennya itu ditaruh di Instagram. Tapi pada saat itu dia bikin eksperimen juga. Kalau Reels-nya itu disebarkan juga ke Facebook. Karena ada fiturnya juga untuk dia cross posting dari Instagram ke Facebook. Itu seperti apa ya yang terjadi. Jadi dari 3 bulan luar biasa angkanya. Dia itu ngumpulin 57 juta Reels Play dalam 3 bulan. Terus yang menarik adalah 70% dari followers yang baru dia dapat itu datangnya dari Reels. Jadi abis nonton Reels itu kan ada tombol follow gitu ya. Jadi followersnya datang dari situ. Terus juga yang menarik lagi 30% dari Reels Play-nya itu datang dari Facebook. Nah inilah kenapa buat kita penting juga untuk para creator, para bisnis gitu ya. Kalau teman-teman juga ada bisnis mungkin bisa mengoptimalkan audience untuk reach-nya itu lebih lebar lagi dengan cross posting. Jadi again Kak Hana, pertumbuhan Reels sangat luar biasa. We're very happy karena teman-teman juga ternyata tadi behaviornya nonton konten ternyata pengen ngobrol, pengen bagiin kontennya, itu yang akhirnya multiplying the effect juga ya dari Reels gitu. Wow, sebesar itu ya. Sebesar itu. Oke, nah lanjut lagi. Sorry ini ke Rifki masih lanjut ya. Tapi kan sebenarnya platform atau feature dari platform lain pun juga ada yang menghasilkan outputnya video ya. What's the difference? What's the difference? Kenapa Reels beda dan istimewa gitu ya dibandingkan dengan apa yang terjadi di platform lain? Mungkin kembali lagi ke tadi kali ya Kak Hana, kalau misalnya di Instagram sendiri, di platform Meta yang lain seperti Facebook juga gitu ya, memang kita adalah platform yang intersectionsnya antara entertainment atau si konten-konten yang creator bikin, terus juga brand pada bikin gitu ya, dengan connection. Karena kembali lagi di mana teman-teman ataupun user-user yang lain itu saling berdialog, berdiskusi, DM-DM-an, itu terjadi di platform Meta. Di Instagram dan juga di Facebook gitu ya, in this case. Jadi memang itu mungkin yang membedakan dan membuat Reels ini istimewa karena tadi behavior di mana orang itu nonton konten, abis itu dia nggak selesai nonton konten gitu aja kan, dibagiin DM itu gede banget. I think that's one of the most powerful ya yang kita punya. Terus juga discovery juga sih. Jadi bagaimana Reels itu didistribusikan, direkomendasikan ke non-followers gitu ya. Kalau kita bilang ke kreator, itu juga machine learningnya memprediksi non-followers sih suka nggak sama konten yang kayak gini gitu ya. Misalkan kalau Clarissa share konten-konten beauty misalnya gitu. Dia kan ada banyak banget followers yang ada orang-orang yang belum follow. Gitu kan, itu juga akan direkomendasikan ke non-followersnya Risa.
I think that's the The ini sih, difference. The difference. strong point is content dan connect ya. Betul, actually. connection is important juga. Connection important. Iya. Thank you. Seru ya, tapi ntar dulu tahan dulu di sini Tahan ya. Jangan boleh semua kasih di-spill. tepuk tangan. Kalau mau tepuk tangan jangan ragu-ragu, boleh ya sepenuh hati gitu ya. Thank you. Lanjut, aku mau ke Risa dan juga Tines ya. Jadi dari sudut pandang content creators dan juga nantinya sebagai business partner dari Meta. Risa dulu ya. Ya. Bagaimana Risa menggunakan Reels ini dalam menyampaikan pesan? Karena di sini pasti udah banyak sekali ya yang diproduce. Ada yang follow Risa di sini? Ya, jadi tahu ya. Terakhir berapa viewsnya? Berjuta-juta ya. Oke, silakan. Kalau dalam produksi sebuah konten itu sebenarnya orang tuh mikirnya kayak gini sih, gampang lah buat video cuman semenit, 1,5 menit gitu ya. Cuman mungkin bagi kita yang konten creator ya gampang-gampang susah sih, karena apalagi dengan semakinnya kesini ya, menurut aku tuh kreator tuh makin banyak banget. Siapapun bisa. Mungkin di sini yang teman-teman di sini pengen jadi kreator tuh bisa suatu hari nanti tuh melejit gitu, kita nggak ada yang tahu kan. Itu tuh bisa aja gitu terjadi. Dengan adanya banyaknya kreator, pasti juga itu tuh salah satu yang kita sebagai konten kreator ada rasa takut orang tuh nggak mau lihat aku lagi, karena lahirlah konten kreator yang baru gitu kan. Gimana sih caranya orang tuh mau tetap lihat aku, masih mau penasaran dengan konten aku gitu kan ya. Yang harus kita pikirin adalah kalau aku ya, jadi diri kita sendiri banget sih. Jadi kayak be authentic aja gitu. Jadi walaupun ya banyaknya tren di luar sana, tapi gimana caranya kita join the trend tapi kita tuh punya value yang beda dengan orang-orang gitu. Mungkin kalau teman-teman follow aku ngelihat ada beberapa yang memang aku join, biasanya tuh join the trend tuh lebih ke dari musik gitu ya Kak, ya kan? Dari musiknya atau apa gitu. Gimana kita tuh nampilin video yang kita punya ini tuh beda dari orang lain. Yang orang tuh mau stay. Sekarang gini ya, kalau aku tuh suka menggambarkan diri aku juga sebagai audiens. Nah ini pentingnya menjadi konten kreator. Jadi kita tuh nggak selalu mikir kayak gimana cara jadi konten kreator, tapi kita mikir gimana kalau posisi kita sebagai audiens. Gitu. Karena aku pun sendiri sebagai konten kreator, aku juga masih scroll reels orang, masih melihat-lihat reels teman-teman yang lain kayak gitu kan. Yang jadi pelajaran aku gitu loh, kayak oh ternyata ini ya yang lagi rame di Indonesia, ini ya yang lagi orang-orang suka gitu. Gimana caranya biar aku ngepost ini, orang tuh pasti mikirnya gini, paling ujung-ujungnya kayak gini nih, skip, malah gak ditonton. How to mereka tuh mau stay gitu loh di video aku. Kita buat yang beda, be authentic dan be unique gitu. Oke. Ya kan? Jadi ya itu caranya, misalnya ada dulu tuh yang tren juga apa ya, aku ingat banget. Ingat gak sih zaman COVID yang Pass the Brush? Dulu itu rame banget Pass the Brush itu, yang kita tuh jadi collab sama semua teman-teman kita. Itu gak cuman konten creator. Itu awal-awal COVID sih, aku ingat banget. Dan itu semua orang tuh hampir buat itu. Lama-lama orang bosen. Paling abis ini ke temen lo berubah jadi cakep kayak gitu-gitu. Gimana caranya? Nah saat itu tuh aku kontak sama temen aku yang kreator juga, Nina. Aku bilang gini, ayo kita buat ini tapi yang beda. Aku bilang gimana orang mau nonton, jangan dari before muka kita harus tiba-tiba jadi make up jadi cakep gitu ala-ala gitu kan. Nah, gimana ya caranya? So, aku mikir tuh malam itu apa ya biar beda. Kepikirlah gimana kalau kita buat karakter Disney. Jadi kita cosplay gitu. Kita cosplay. Gue lihat belum ada nih yang cosplay. Gitu. Jadi ya udah aku ajak teman-teman konten kreator lain, ayo kita making reels gitu. Walaupun di rumah masing-masing, tapi kita tetap bisa kolaborasi. Itu sih yang aku kayak. Dan sekarang fitur reels yang paling aku senang adalah beneran bisa collaboration dan lebih dari satu. Jadi walaupun misalnya aku collab nih sama Fadil JD gitu ya. Jadi itu nggak di post di aku doang, di feeds Fadil juga ada. Itu yang aku suka bahas sekarang. Mungkin waktu zaman-zaman aku Pass the Brush itu sih belum ada ya. Cuman jadi pada post-post juga. Sekarang tuh lebih dipermudah. Sebagai konten kreator kita ngerasa fitur sekarang tuh jauh lebih efektif banget sih ke views kita. Gitu. Jadi saat itulah yang kita buat tuh yang beda dari orang. Dan ternyata benar. Orang ngerasa ini beda.
oh gue, jadi sampai sekarang orang kalau gue mau lihat tren yang beda, gue ke content creator ini. Gitu. Itu yang harus kita punya sebagai content creator. Jadi be authentic And be be unique. unique ya. Ya. Dan difasilitasi tadi ternyata not Iya, by accident benar. tapi memang intentionally connect, dibikin untuk Betul. connection. Ya. Ya. Itu sih yang harus dimanfaatkan. Maksudnya dari Meta udah ngasih kita fitur, itu yang harus kita kembangin. Gimana caranya kita sebagai content creator tuh bisa memanfaatkan fitur itu. Ya, Gitu. that's good. Thank you Risa. Nah, sekarang sini nih. Tadi dari sisi creators ya, mungkin Tines nih ya, represent brand gitu, dari sisi bisnis gitu. Bagaimana Tines menggunakan Reels ini be part of your strategy? Oke, kita selalu believe kalau kita harus ngikutin user journey. Tes. Oke. Kita selalu harus ngikutin user journey, mau dia itu lagi sibuk buka Instagram, story, lagi baca artikel di website, terus dia pindah ke platform lain, kita harus selalu presence as a brand gitu untuk brand awareness. Dan salah satunya adalah Reels, karena main segmen kita adalah Gen Z. Tapi kita sebagai brand merasa terbantu oleh algoritma dari Instagram. Karena di Instagram itu algoritmanya encourage orang untuk akses Reels, diutamakan. So sebagai brand pasti kita guaranteed dapat exposure yang besar di situ. Tapi memang challenge-nya adalah dengan banyaknya populernya bite size content, attention-nya orang tuh jadi lebih sedikit gitu, kayak cuman 3 second, 4 second gitu. Jadi challenge-nya dari brand adalah gimana caranya kita create visual content yang bisa ngehook di 3 second pertama. Itu kayaknya kalau kita utilize platform kayak Instagram Reels itu penting banget. Karena once 3 second gak hook, udah lewat aja gitu. Jadi buat brand, Instagram Reels is very important. Tapi ada challenges-nya. Cuman algoritmnya sangat membantu kita untuk make sure exposure dan digital engagement. Oke, exposure ya. Nanti kalau masih ada challenge bisa disampaikan langsung ke Rifki dan timnya di sini ya. Komplain. Thank you. Nah sekarang langsung aja kalau gitu ke Rifki ya. Nah tadi udah disampaikan ya dari sisi creators dan juga Tines dari sisi brand mewakili. Sekarang apa nih langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh pebisnis terutama ya. Tadi kan Tines sempat nyebut tentang kendala challenge, tapi opportunity juga besar gitu. Betul. Gimana nih supaya bisa berkolaborasi antara brand dengan creators dengan menggunakan Reels? Ya, jadi banyak sebenarnya langkah-langkah yang bisa dilakukan. Tapi sebenarnya beberapa hal yang penting mungkin adalah pertama memaksimalkan potensi audiens. Oke, aku lanjutkan ya. Melebarkan potensi audiens yang ada di Instagram dan juga Facebook. Karena sebenarnya balik lagi apa yang tadi Clarissa bilang gitu ya. Fitur-fitur itu sudah disediakan sama platform sangat banyak. Salah satu fitur yang sangat potensial adalah cross posting. Jadi yang tadi aku bilang kalau ngepost di Instagram bisa disebar luaskan juga ke platform seperti Facebook misalnya. Itu satu. Kedua adalah tadi aku singgung juga soal multi format. Nah ini juga penting nih multi format kayak misalnya Reels. Reels itu tentu saja menjadi core content gitu ya bagi banyak content creator, bagi bisnis karena opportunity-nya sangat luas ya kan. Jadi kayak misalnya Reels itu ada tab-nya sendiri, terus juga direkomendasikan ke non-followers, terus juga machine learning kita itu membaca orang-orang yang non-followers suka juga nggak dengan topiknya ini gitu ya. Itu potensinya definitely gede, tapi format-format yang lain seperti misalnya stories. Itu juga udah jadi culture ya kayaknya gitu. Dan juga di stories kita juga selalu invest untuk mengembangkan format-format ataupun fitur-fitur yang orang-orang suka untuk terkoneksi dengan orang lain. Misalnya, apa ya, contohnya adalah kayak question sticker, poll sticker, itu juga banyak dipakai sama kreator dan juga bisnis. Untuk apa? Untuk engage. Karena at the end of the day mereka pengen stay relevant. Tadi ada good problem juga dari Clarissa gitu ya soal content creator sekarang banyak bagaimana gue jadi beda gitu kan. Ataupun misalnya yang jadi tren sekarang adalah add your sticker. Setiap bulan ada tuh pasti ya kan. Bentar lagi pasti ada November Dump, jadi teman-teman pasti ikutan. Itu juga bisa dimanfaatkan untuk jadi opportunity bagaimana nggak cuma melebarkan audiens tapi juga going deep dengan audiens yang teman-teman udah punya gitu kan. Atau yang baru misalnya Instagram Broadcast Channel.
saat ini di roll out untuk teman-teman creator gitu ya. Di situ bisa brand atau kreator gitu ya bekerja sama dengan brand juga sebenarnya bisa untuk going deep sama audiens karena di sana adalah tempatnya loyal fans berkumpul. Jadi broadcast channel itu fitur baru dari Instagram juga untuk kamu bisa nge-broadcast message ya kan tanpa ada algoritma sebenarnya. Jadi semua yang udah join broadcast Tanpa algoritma ya. tanpa ada algoritma semua yang join broadcast itu bisa dapetin message-nya ya kan. Jadi itu juga bisa dimaksimalkan. Mungkin kalau dari Meta itu lebih legit kayaknya untuk dengerin pengalaman langsung dari Risa, mungkin mau share juga gimana pengalamannya. Broadcast. Dan juga Reels sebenarnya untuk iya, ngembangin sama brand. Kalau Reels ya, itu sangat amat ini sih, bener kayak discovery yang maksudnya kita tuh di-share ke beberapa orang yang non-followers kita gitu. Ya. Banyak banget yang jadi nge-follow itu karena Reels itu tersebar di non-followers kita. Ternyata mungkin orang, mungkin kan gak semua orang bisa kayak tahu ya, kayak ada orang ini loh, ada kreator ini loh, ada kreator ini loh. Mungkin dari fitur yang dikasih si Meta ini bisa membantu kita para kreator untuk semangat berkarya sih sebenarnya. Semangat berkarya, karena kita ngerasa platform itu support kita. Itu biasanya. Karena menurut aku jadi content creator yang susah itu sebenarnya komitmennya. Komitmen untuk kita tuh mau stay buat konten terus. Kadang kayak ngerasa baru ngupload sekali, 2 kali kayak kok viewers gue segini-gini aja ya. Udah deh gak jadi deh gue. Gue kayaknya gak cocok dia jadi konten creator. Gue gak bisa ngedown, gak mau buat lagi. Mudah menyerah ya Kak? Mudah menyerah ya say. Padahal kenapa gak dicoba dulu aja. Karena banyak fitur yang memang bisa digunain gitu kan. Banyak fitur yang bisa digunakan terus bisa belajar juga dari konten-konten kreator yang udah ada. Dan ngebaca audiens kita sukanya apa sih. Gitu, sukanya apa sih gitu. Nggak apa-apa kok untuk sekali nanya ke audiens kita, ke followers kita kayak kalian tuh sukanya konten aku seperti apa, sharing. Jadi kayak kita dengar apa yang mereka suka. Nah dari situ kita belajar kayak oh ternyata mereka contoh kayak misalnya ke aku gitu ya. Aku suka kakak transisi make up yang unik-unik misalnya gitu. Dari gini gitu. Jangan yang biasa-biasa aja kak. Kayak gitu. Oh berarti mereka berharap sesuatu yang ada plot twistnya. Iya. Walaupun sekedar cuman kayak mikirnya, transisi beauty itu before after ketebak lah. Banyak gitu. ya yang seperti iya. itu ya. Gimana caranya itu biar mereka tuh ngerasa kayak nonton kita tuh kayak film. Ada plot twistnya. Yang ibarat kata cuman video transisi, kata-katanya cuma video transisi. Tapi ini kita buat bukan video transisi yang sama kayak orang-orang Iya. gitu. Oke. Jadi Jadi sebenarnya dari pengalaman Risa sendiri sebenarnya ini ya dari sisi creators pun juga ya benar-benar harus memanfaatkan fiturnya. yes. Terus juga gimana caranya? Ya fitur itu memang membantu kita, tapi sebenarnya balik ke diri kita sendiri. Tergantung Iya. kitanya. Gimana caranya biar kita terlihat sama orang lain ya kita tren itu menurut aku nggak apa loh kayak lu mah ngikut-ngikutin tren doang. Nggak kenapa? Iya. Gue memang mau ngikutin tren. Tapi gue yakin gue bisa beda dari yang lain. Yes. Gitu. Authenticity-nya Iya. juga. Tepuk tangan ya. Jadi kita, Dari- Risa nih kasih tahu bahwa dia tuh bikin konten gak cuma bikin suka-suka, tapi juga ada insight dari audiens, dari followersnya Risa juga ya. Iya benar. Oke. Jadi memang harus punya value yang berbeda dari Value. konten kreator lain. Iya. Karena sampai kapanpun banyak bermunculan kreator-kreator baru. Semua gitu. orang bisa jadi Ya, creator. dan sekarang. jangan pernah nyerah. Komitmen harus kayak konsisten untuk ngupload tuh nggak apa-apa. Dari kecil-kecil kita nggak pernah tahu. Ini bener-bener aku sharing sedikit aja. Ini bener-bener pengalaman dari sahabat aku, nggak ada yang mungkin di sini nggak tahu Fadil Jaidi. Orangnya nggak ada di sini tapi saya saksinya dia bisa sukses. Pasti banyak yang tahu. Gitu. Kayak dia itu bener-bener nggak tahu kak. Kak Rifki mungkin nggak tahu cerita ini ya. Dia itu di antara Samsolese berempat, dia tuh yang paling bingung mau kontennya ke arah mana. Bener, dia paling nggak tahu karena ngerasa dia cowok sendiri. Sedangkan kita cewek-cewek sering kayak ngomong apa tentang make up kayak gitu-gitu atau fashion. Dia tuh nggak ngerti apa-apa. Dia ngomong, Riz gue tuh males gue udah nggak mau update. Dia dulu pas sambil Samsolese nggak pernah kayak update story. Dia paling males. Ya sesuka dia aja udah ngasal aja gitu. Sampai akhirnya aku bilang, udah lu coba aja semuanya. Lu suka apa? Lu suka cover lagu? Cover. Lu suka apa? Lu suka main game? Buat videonya. Aku bilang gitu. Memang saat itu dia kayak minta tolong kita teman-teman segala macam ya. Aku bilang buat. Sampai akhirnya dia buat semuanya konten itu. Dari situ dia tahu apa konten hero dia.
apa yang orang suka. Ternyata dia suka orang tuh ngelihat dia drama-dramaan gak jelas, ya kan? Dia suka ngelihat Fadil tuh yang kayak kesehariannya Fadil yang gak jelas. Sampai akhirnya COVID itu kan kita semua misah kan di rumah masing-masing. Dia memang sama bapaknya tuh suka main, suka bercanda-canda kayak gitu. Sampai akhirnya dia iseng-iseng ngerekam, udah dari situlah. Dari situ ya. Berarti lo harus tahu konten. Jadi intinya buat teman-teman, gak apa-apa, cobain semua konten sampai akhirnya kalian tahu konten hero kalian tuh yang mana. Oke, yang Gitu. penting ini ya, yang penting tadi otentik gitu ya, terus jangan menyerah apapun yang terjadi, nah coba terus siapa tahu ketemu kayak tadi insight-nya konten Fadil hero. Zaidi ya. Sampai akhirnya dia bisa jadi kayak Oke, sekarang. kayak sekarang ini. Wow, tepuk tangan. Thank you banget ya. Nah, tadi Tines sempat share ya tentang strateginya dalam penggunaan social media dan kemudian semua fitur-fitur yang ada. Tapi kalau boleh share nih pengalaman Tines untuk Tri ya terutama menggunakan Reels itu sendiri, impactnya seperti apa sih? Impact, oke. Aku cerita campaign kita Ramadan tahun ini. Jadi di campaign Ramadan itu kita punya TVC. Biasanya tuh kita overlook Reels gitu. Tapi kita ngelihat tren yang sangat evolve dari Reels, size bite content. Mumpung TVC kita lagi bagus nih, kita mau coba. Jadi kita A/B testing, kita ngelakuin advertising yang nggak pakai Reels dan pakai Reels. Ternyata hasilnya significantly bagus gitu. Jadi Reels itu bisa drive kita nggak cuman awareness, tapi action intent. Means kita banyak dapat leads dari situ. Jadi orang bener-bener interest sama brand kita, mereka mau coba, mereka mau visit, mereka mau cari tahu. Dan ternyata Reels itu much better dari misalkan stories atau Instagram feed biasa gitu. Karena mungkin trennya kali ya, semua orang lagi di Reels gitu. Dan as long as kita punya strategi segmen audience yang precise, hasilnya pasti bagus. Dan bagusnya Instagram Reels itu kita engagement dapat, awareness dapat, tapi leads ke intent purchase kita juga dapat. Wow, jadi terbukti ya, ini untuk brand owner yang ada di sini, jadi Reels ini terbukti nggak cuma di level funnel awareness tapi juga sampai leads gitu. Oke, ini seru banget tapi kayaknya tadi ada yang pengen bertanya, aku akan buka 2 penanya kali ya, 1 atau 2 nanti kita lihat waktunya. Kalau ada yang mau bertanya boleh langsung berdiri ke mikrofon, nanti silakan sampaikan pertanyaannya secara singkat dan kepada siapa boleh disampaikan ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Mungkin sambil bertanya nih ya, sambil menunggu penanya, aku mau ke Rifki nih. Ya. Rifki, ini kan kita ngomongin tentang Reels tadi udah dari sisi kreatif dan juga bisnis gitu. Since terakhir tadi Tines ngomong efektifnya tentang bisnis. Mungkin bisa dikasih tips and tricks kalau di sini ada pelaku bisnis gimana sih supaya efektif menggunakan Reels? Ya, pertama adalah pasti maksimalin apa yang fitur-fitur Reels itu punya gitu ya. Karena tadi mau echoing apa yang Tines bilang juga, kalau sebenarnya kita bikin survei juga, nama survei adalah Global Short Form Video Survey tahun lalu, itu ternyata 2/3 orang ketika menemukan brand atau purchase brand ataupun service gitu ya, itu karena mereka nonton Reels. Jadi nggak cuma untuk kreator, tapi juga pastinya relevan untuk brand. Dan tentunya Reels itu kan penyampaiannya juga harus sesuai dengan apa yang orang-orang suka gitu ya. Makanya opportunity untuk bekerja bareng dengan kreator itu terbuka sangat lebar. Dan di Meta sendiri banyak banget fitur-fitur yang bisa memfasilitasi itu gitu loh. Terus juga mungkin survei lain bilang gitu ya, kalau konten lagi-lagi nih ya soal connection ya kan, jadi nggak cuman entertainment doang, soal connection. Jadi konten yang di share di DM mengenai brand itu setengahnya dari orang yang kita survei itu adalah konten Reels. Jadi kembali lagi untuk memaksimalkan Reels untuk brand itu penting banget, dan mungkin bisa berkolaborasi dengan kreator gitu ya, supaya Reelsnya juga semakin menarik dan cara penyampaiannya itu juga lebih kekinian, lebih point of view-nya kreator gitu kan, itu pasti orang-orang lebih suka gitu. Oke, jadi level tertinggi dari satu engagement itu kalau di-share ya. Yes, Dan ternyata dengan Reels itu tinggi sekali. Ternyata tinggi banget, behaviornya orang-orang itu senang banget untuk ngobrolin setelah nonton yang lucu, ngobrolin dia sharing ke teman-temannya gitu ya mengenai videonya itu
tinggi banget di platform Meta. Oke, thank you Rifki. Mungkin terakhir nih ya, terakhir gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari ketiga speaker kita hari ini. Mungkin bisa closing apa yang ingin disampaikan atau apa yang upcoming yang excited untuk dibagikan ke kita hari ini. Silakan, mungkin dari Tinas dulu boleh? Kalau dari sisi brand ke kreator, terutama kreator-kreator muda Gen Z, kita mengencourage mereka untuk bikin konten genuine aja gitu. Karena kita sebagai brand believe kalau most of people purchasing decision itu di-guided sama influencer. Makanya ada TikTok Shop, ada situ popular banget in recent years gitu. Karena ternyata influencer tuh bring impact banget sama orang bikin decision, gue mau beli nggak, gue mau coba nggak, atau gue mau support sesuatu nggak gitu. So we believe in creators. Paling pesannya adalah bikin konten yang genuine, authentic, tapi kalau lagi bekerja sama dengan brand, please juga dipikirkan to stay relevant to the brand persona. Itu aja sih. Stay relevan ya. Thank you Tines. Boleh tepuk tangannya ya buat Tines. Next Clarissa, boleh di-share mungkin apa yang seru yang akan datang atau mau disampaikan pesan-pesannya? Benar sih, kayak aku mau nyambungkan sedikit aja kalau dengan bekerja sama dengan brand itu pasti mereka tuh punya poin-poin yang harus kita sampaikan. Tapi sebagai konten kreator juga gimana caranya poin itu tersampaikan tapi orang mau nonton itu, setidaknya menonton itu video sampai habis. Karena orang tuh biasanya kalau udah iklan tuh udah skip gitu kan. Ya itu, be genuine and kita juga ngerasa followers kita tuh udah mempercayakan kita loh untuk kita mereview suatu produk gitu. Jadi biasanya kalau contoh singkatnya misalnya ada produk obat jerawat gitu kan. Gimana caranya biar itu tersampaikan semua materi dari brand gitu dan orang mau gitu ya, pertama kita coba dulu produknya. Kita coba dulu produknya dan kita udah punya hasil. Di video pertama itu biasanya kayak nunjukin kalau dari muka gini jadi gini loh gini. Nah, tapi nggak langsung nyebutin brandnya. Kita sharing dulu pengalaman kita menggunakan produk itu. Sharing pengalaman pakai produk itu dan akhirnya orang tuh jadi trust dengan apa yang udah kita coba, ya kan. Jadi memang nggak asal-asalan sih untuk kayak bekerja sama dengan brand tuh pasti kita juga mencoba produk itu dan itu juga sebagai tanggung jawab yang besar terhadap followers kita gitu kan. Jadi memang nggak bisa seasal itu untuk menjadi content creator yang bekerja sama dengan brand, tetap harus tahu poinnya dan tetap jadi diri sendiri. Jangan karena dapat poin-poin dari brand itu menjadikan kita tuh nggak kayak kita gitu loh, nggak kayak konten kita biasanya. Itu yang akan followers kita tuh jadi nggak percaya sama kita. Ah ini iklan banget gitu. Jadi memang harus otentik dan gimana pun caranya semua itu tersampaikan dengan jelas. Thank you. Jadi brand bekerja sama juga justru karena authenticity-nya tadi Iya, ya. benar. Thank you. Rifki? Oke, karena udah diborong juga ngomongin authenticity, ngomongin creativity itu benar semua gitu ya. Mungkin aku ada dua hal, Kak Hana. Pertama adalah ngomongin soal connections. Jadi jangan remehkan misalkan balas komen ataupun kayak ngebalesin orang yang ngebales stories kalian dan lain-lain. Karena buat content creator, aku bisa bilang kalau connections itu adalah hal yang akan membuat kamu akhirnya perjalanannya jauh sebagai content creator gitu ya. Terus yang kedua adalah kayaknya generasi-generasi muda, millennials, apalagi Gen Z, itu mereka care a lot about many things yang memang berdampak positif kepada society, kepada lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi kalau aku sih sebenarnya ingin menyarankan Reels ini ataupun format-format lain yang ada di platform Meta itu kan adalah canvas ya, gitu loh. It's a blank canvas. Jadi yang kita pengen encourage adalah teman-teman pastinya punya value-value positif. Please pergunakan format-format konten termasuk Reels itu untuk bikin impact yang positif untuk orang sekitar yang kamu itu care about. Itu sih mungkin. Wow. Jadi begitu ya. Sudah dibuatkan sedemikian feature dengan segala kemudahannya dan kemudian dipergunakan dengan baik oleh creators, membuat konten yang otentik tapi tetap juga bisa mengakomodir kebutuhan dari brand gitu ya. Dan brand sendiri
terbukti menggunakan Frill dan juga sebenarnya fitur-fitur yang lain dari Meta. Betul. Itu sangat efektif gitu ya. Jadi ditunggu teman-teman untuk nanti kolaboratif canvasnya ya. Oke, I think waktunya terbatas. Sayang sekali kita akan akhiri di sini. Thank you Rifki, Risa, Tines. Sampai ketemu lagi ya di sesi selanjutnya. Saya kembalikan kepada MC. Yeay, oke terima kasih Bu Hana. Boleh kepada seluruh narasumber untuk berkenan tetap berada di atas panggung. Boleh Mas Rifki? Iya, kita akan ada penerimaan plakat penghargaan. Baik, untuk yang pertama kepada Mas Rifki Septiaji. Dari Mbak Hana langsung diberikannya. Tim dokumentasi silakan. Oke, 1, 2, 3. Iya, oke, dan untuk selanjutnya akan ada plakat penghargaan juga diberikan kepada Kak Clarissa Putri. Oke, silakan kita akan foto bersama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, dan satu lagi yang terakhir kepada Kak Tines Priandini. Dan setelah ini kita akan ada foto bersama-sama terlebih dahulu dengan seluruh narasumber. Oke, silakan. Setelah ini boleh bergabung kembali Kak Rifki, Kak Clarissa bersama Mbak Hana, mungkin boleh di tengah? Iya, betul. Oke, 1, 2, 3. Iya. Satu kali lagi video, nanti silakan boleh dada-dada. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah untuk sesi pertama, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Mbak Hana, terima kasih banyak sudah jadi moderator di sesi yang pertama. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kak Rifki Septiaji, Kak Clarissa Putri dan juga Kak Tines Priandini. Terima kasih banyak, luar biasa sekali.